Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Denny, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu ganggu kegiatannya dan juga minta waktunya ya. Nggak apa-apa Pak Denny, boleh? Mm-mm. Ada yang bisa saya bantu? Iya, gini Bu. Eh, Selama di sekolah yang baru nih, ya kebetulan kan sekolah Deni ini eh, ada apa ya? Dapat predikat sekolah penggerak ya. Nah, secara otomatis kan sekolah penggerak itu namanya juga bagaimanapun harus apa eh, secara SDM ya, secara SDM tuh harus dia harus bisa gitu ya. Apalagi zaman sekarang itu kan laptop itu harus gitu tuh. Nah, sementara di sekolah Deni itu masih ada beberapa yang belum mampu menggunakan namanya laptop. Ada 6 guru kelas, 1 guru mapel, 1 operator, dan kepala. Nah, untuk sarana prasarana sih, untuk laptop itu alhamdulillah kita mempunyai 7 kalau tidak salah, itu laptop. Nah, kemudian yang jadi pemikiran juga gitu kan, itu terkait dengan penggunaan itu ya. Ya, secara administrasi, kemudian untuk pengelolaan administrasi kelas. Nah, itu harus ya setidaknya zaman sekarang tuh harus menggunakan laptop kan, Bu ya. Nah, gitu. Betul-betul. Nah, kemudian yang tidak mampu itu ada 3, Bu. Ada 3 yang belum mampu. Nah, tujuannya kan ingin menggunakan IT itu dalam pembelajaran kan. Kalau misalkan dia sudah bisa, sudah lancar, minimal walaupun nggak lancar sudah bisa lah ya mengoperasikannya gitu kan, untuk kebutuhan di kelasnya masing-masing gitu. Nah, itu yang kiranya masih Denny pikirin gitu ya, gimana gitu kan, harusnya seperti apa gitu tuh. Nah, untuk reaksinya, untuk tindakannya itu Denny sih sudah mengusulkan juga ke kepala sekolah. Sebelumnya sudah mengusulkan ke kepala sekolah, dengan laptop yang banyak itu kita bisa mengajari ya, berbagi gitu Ya, kepada teman-teman yang notabene masih belum mampu menggunakan laptop tersebut gitu. Dan kata kepala sekolah itu sudah diterapkan, sudah seperti itu gitu kan. Bahkan eh, dikala ada waktu luang, siapa saja yang ada waktu luang bisa mengajarinya gitu ya. ya, baik Iya, Pak Denny. mm-mm. Eh, Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini, Pak? Tentunya ya ada pencerahan dulu ya. Ada pencerahan gitu kan, baiknya seperti apa, kemudian apakah sependapat enggak dengan Denny gitu kan. Ya seperti itu sih Bu. Baik, tadi Pak Denny kan sudah menjelaskan permasalahannya ya, terutama Ya, tentang kurang mahirnya dari rekan guru Pak Denny tentang IT tersebut. Dan Pak Denny betul juga ya. sudah berusaha untuk sedikitnya memberikan feedback. Nah, di sini apa Bapak sudah berusaha menelusuri penyebab masalahnya gitu? Iya, penyebabnya itu setelah ditelusuri, bahkan ngobrol-ngobrol dengan guru yang lain, karena Denny kan masih baru ya, gitu. Nah, ternyata satu faktor kesibukan dari rumah juga. Kemudian yang berikutnya usia. Ya, usia dari guru tersebut memang
kalau tidak salah sekitar 5 tahun lagi mau pensiun. Nah, ya mungkin anggapan dia itu, udahlah udah mau pensiun gitu. Nah, itu selalu ada jawaban yang seperti itu gitu. Nah, kemudian guru yang lain ternyata keenakan juga. Keenakan ada teman yang bisa nyuruh saja gitu tanpa kita harus belajar. Nah, itu gitu. Nah, dari pengamatan Bapak sendiri, mengapa guru tersebut sampai kurang dan menjadi malas selain karena faktor mau pensiun tadi dan juga keenakan Keenakan. faktor-faktor lainnya gitu, faktor-faktor lain dari itu semua. Ya, faktor lainnya sih mungkin belum adanya kesadaran aja ya, bahwa betapa pentingnya bisa menggunakan IT tersebut gitu dalam dunia pendidikan, terutama pembelajaran kita menghadapi siswa-siswi di kelas gitu. Itu tidak menutup kemungkinan zaman sekarang itu guru harus yang namanya melek IT gitu, bisa gitu kan. Salah satunya itu tadi penggunaan laptop gitu. Ya, itu pun Bu, yang Denny coba itu sekarang mau karena banyak laptop ada ya, udah mencukupi gitu. Rencana Denny itu mau satu-satu, artinya satu orang yang belum mampu didampingi oleh satu orang yang sudah bisa gitu. Karena ada 3 orang nih yang belum mampu nih. Nah, itu satu orang satu gitu. Jadi mungkin kalau emang seperti itu, mudah-mudahan bisa kedekatannya, kemudian orangnya untuk sharing tetap itu saja. Karena yang sudah-sudah itu kan beda orang, beda pendapatnya juga kan. Jadi mungkin dia itu bingung gitu. Akhirnya dicoba satu orang satu. Kemudian di situ kan ada 5 orang kooperator yang bisa dikatakan sudah bisa menggunakan laptop. Nah, itu bisa diperbantukan gitu kepada teman-teman yang belum mampu. Seperti itu. Baik Bapak, luar biasa. Itu sudah mulai sedikitnya Bapak sudah mencari ini ya, memiliki rencana yang memang ingin Bapak capai. Nah, di sini apa ada metode yang sudah Bapak rencanakan tadi pernah berhasil gitu? Apakah metode tersebut pernah dicoba dan pernah berhasil? Metode tersebut itu baru diutarakan kemarin ketika kita rapat awal ajaran baru ya. Nah, itu disampaikan ke kepala sekolah dan alhamdulillahnya kepala sekolah sangat support, sangat mendukung. Nah, untuk waktunya karena kita ini minggu-minggu ini masih sibuk dengan MPLS. Nah, itu dimulainya insya Allah minggu depan, Bu. Minggu depan, gitu. Setelah selesai semua kegiatan MPLS, baru kita fokus ke situ. Itu pun waktunya tidak di jam efektif ya, curi-curi waktu gitu. Jadi menyempatkan, kalau Denny kan bisa guru mapel ini ya. Nah, jam istirahat itu bisa digunakan. Kemudian yang Denny dampingi itu guru kelas 1. Jadi guru kelas 1 pulang itu antara 10:30 atau jam 11 kan masih ada longgar waktu tuh. Jadi sambil menunggu pulang itu bisa digunakan waktu seperti itu. Baik Bapak, luar biasa, semangat. Nah, jika di rating Pak dari 1 sampai 10, menurut Bapak itu berapa tingkat keberhasilan metode yang akan Bapak capai, yang akan Bapak usahakan? Kalau di rating kira-kira sekitar 7 lah. Ya, jadi emang target kita itu nggak nyampe 10 ya. Nggak nyampe 10. Setidaknya guru tersebut bisa lah mengenal gitu ya.
Jadi kalau bahasa Sundanya mungkin tidak poek-poek amat gitu. Jadi mengenal gitu, Bu. Nah, kira-kira apa saja rencana dari rencana Bapak tadi kan sudah nih, sudah matang rencananya, bahkan sudah dilaporkan kepala sekolah. Nah, ini Betul. kira-kira untuk bisa mereplay itu bagaimana langkah-langkahnya? Apa saja langkah-langkahnya? Langkah-langkah untuk kegiatan tersebut, Bu ya. Ya, jadi itu mungkin lebih satu ya tadi itu ya, lebih konsisten saja, Bu. Lebih konsisten karena kalau misalkan tanpa konsisten, artinya walaupun misalkan kita mendampingi ibu guru tersebut lama, tapi dilakukannya hanya seminggu sekali, menurut Denny itu mungkin nggak efektif ya. Jauh lebih efektif dikala konsisten, artinya tiap hari, walaupun waktunya mungkin tidak banyak gitu ya. 10 sampai 15 menit itu mungkin lebih lebih cepat diingat dan membekas kepada guru tersebut gitu. Baik, Pak. Itu siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut? Tadi itu ada guru-guru yang sudah Iya. mampu, Bu ya. Ada guru kelas 4, guru kelas 5, dan guru kelas 6. Nah, itu mereka alhamdulillah sudah siap untuk membantu gitu, Bu. Nah, Denny pun diminta untuk membantu karena dari kesibukan mungkin Denny nggak terlalu sibuk ya. Dari pengajaran itu nggak begitu, jadi hanya setengah hari bisa. Nah, waktu sisanya itu bisa untuk mendampingi guru tersebut. Baik. Dan kira-kira dari semua rencana yang sudah Bapak utarakan, langkah-langkahnya itu berapa lama waktu yang dibutuhkan, Pak, untuk bisa melakukannya supaya guru tersebut melek IT ya. Di sini kan Bapak harapannya tidak muluk ya, minimal Tidak melek mau. aja. Iya, kita target itu ya 1 bulanan lah, 1 bulanan. Jadi sudah bisa menggunakan ya minimal ngetik-ngetik lah, Bu. Ngetik Word dah. Kalau Excel mah mungkin agak tinggian dikit ya, Word aja dulu gitu tuh. Luar biasa. Semangat Pak Denny sudah memberikan solusi yang memang di sini sedikit membantu untuk teman-temannya ya Pak. Nah di sini Ya, komitmen yang seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana yang Bapak susun tersebut dapat berjalan dengan baik? komitmennya tentu tadi, Bu. Sebagus apapun rencana tanpa kita ada konsisten ya, tetap konsisten. Sebagus apapun rencananya kalau misalkan itu tidak secara estafet terus-menerus, itu akan tidak ada hasilnya. Jadi tetap kembali adalah konsisten saja. Ya, baik Pak. Selain dari guru-guru dan kepala sekolah tadi yang membantu Pak Denny untuk memfasilitasi rekan-rekan yang belum mampu dalam IT tadi, apa ada dukungan dari pihak lainnya gitu Pak? Kalau dukungan dari pihak lain kayaknya nggak ada, Bu. Kita hanya melibatkan di warga sekolah, terutama rekan guru saja ya, dan tentunya kepala sekolah itu. Jadi mungkin itu. Baik Bapak, semangat untuk Pak Denny, semoga semuanya berjalan lancar. Nah Ya, sekarang terima kasih, Bu. iya, bagaimana perasaan Bapak, perasaan Pak Denny sendiri setelah kita berbincang-bincang nih? Tentunya senang, Bu ya. Senangnya kenapa? Ternyata solusi atau masukan itu yang tadinya yang Denny kira itu kurang gitu ya, sehingga setelah ngobrol dengan ibu itu jadi lebih semangat lagi gitu tuh untuk melanjutkan program tersebut. Terima kasih, Baik, Bu. betul. Ya, sama-sama Pak, tetap semangat. Apa ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan gitu, yang ingin diceritakan kembali? Mungkin sudah, Bu. Terima kasih. Mohon maaf udah ganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak Denny, sama-sama Oke, semangat. semangat. Oke.
Oke. Giliran Ibu ya? Yap. Oke. Ya. Halo Pak Denny, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, kabarnya baik. Ibu sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hanya saja saya lagi Amin. ada masalah nih yang kayaknya bikin saya sedikit bingung harus bagaimana. Apa Pak Denny punya waktu? Insya Allah waktu sih ada. Ya kalau Ibu percaya silakan. Gitu. Iya Pak Denny, saya ingin menemukan solusi nih dari permasalahan yang saya hadapi. Siapa tahu dengan kita bercerita nih, saya dapat mendapatkan gambaran atau solusi apa yang perlu saya lakukan untuk permasalahan saya. Iya, ya. Ya, begini Pak Denny, di sekolah saya itu kan bukan sekolah terpencil sebetulnya, sekolahnya Ya. masih sekolah tidak tertinggal juga. Muridnya kalau dibilang sedikit masih standar kalau untuk Kabupaten Serang ya. Namun di sini di sekolah saya itu untuk sarprasnya, untuk sarana prasarananya tidak memadai. Sedangkan kita tahu sendiri sekarang itu untuk kegiatan pembelajaran itu kan kita membutuhkan sekali sarana prasarana yang mendukung, baik Memadai itu ya. memadai, baik itu untuk internet, baik itu untuk Infokus atau bahkan juga untuk laptop. Nah, di sekolah saya ini dari jaringan sendiri tidak ada untuk jaringan provider. Nah, WiFi sendiri sekolah saya juga tidak punya. Nah, untuk sarana prasarana lain, laptop juga hanya ada satu. Dan itu pun harus bergantian. Iya, iya. Sedangkan kita kan ada kelas 1 sampai kelas 6 dan otomatis kita membutuhkan, masing-masing membutuhkan tuh. Nah, selain itu kita ya intinya tadi sarana prasarana yang kita miliki itu kurang, tidak ada. Terutama yang paling terpenting itu sinyal. Kalau mungkin kalau yang lainnya itu kita bisa berusaha ya, tapi untuk Ya. sinyal ini sangat sulit. Itu Pak. Terus untuk mensiasati itu seperti apa, Bu? Nah, itu dia. Nah, di sini kami tuh sesama guru gini, sesama rekan guru berusaha mencari jalan keluar ya Pak ya. Gimana nih supaya bisa mencari supaya ada internet. Nah, selama ini tuh kita kalau misalkan ada yang memang urgent yang menggunakan internet, kita mencari rumah rekan guru yang memang dekat dengan sekolah. Kita kadang ke situ. Atau memang jika memang tidak bisa meninggalkan sekolah dalam kegiatan pembelajaran, saat kita sudah memberikan tugas, kita pasti ke atas nih, mencari materi yang memang membutuhkan internet tadi. Kita ke atas, nyari dulu bahan, kita di situ mencari, googling, nanti kembali lagi ke sekolah. Seperti itu Pak yang selama ini kita coba gitu. Terus yang siapa saja di situ Bu yang dilibatkan dalam penyediaan prasarana termasuk WiFi ya tadi ya. Nah, itu siapa saja yang dilibatkannya, Bu? Di sini mungkin lebih ke kami rekan guru dan juga kepala sekolah ya Pak ya. Kami berusaha untuk bisa mencari gimana sih supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan kita nih. Yaitu tadi selama ini kita berusaha semampu kita. Namun di sini rencananya saya mengajak rekan-rekan untuk berinisiatif nih. Saya punya inisiatif untuk PT-PT iuran untuk mengadakan WiFi itu sendiri di luar dari dana sekolah. Karena kalau misalkan kita anggarkan dari dana sekolah itu dananya tidak memadai karena memang tahu sendiri keadaan sekolah dengan murid yang sedikit itu kan pasti banyak kendala ya Pak. Jadi kita di sini kita berusaha untuk mencari solusi lain, yaitu ingin mengadakan WiFi, menarik ikut gabung ke WiFi tetangga dengan bayarannya PT-PT yang ditanggulangi oleh guru. Jadi nanti setiap bulannya rencananya nih guru-guru itu mau iuran buat bisa memfasilitasi tadi. Sungguh mulia itu Bu, rela berkorban, mantap. Kira-kira kapan itu Bu waktunya
untuk Sesegera merealisasikan mungkin, rencana Ibu itu. ya sesegera mungkin. Karena kan kita itu sangat membutuhkan ya Pak ya. Jadi Iya, insya Allah mungkin secepatnya kami akan merealisasikan supaya WiFi tersebut bisa ada di sekolah kami, gitu. Walaupun dengan swadaya dari setiap guru-guru tadi. ya, salut buat Ibu dan teman-teman yang sudah mau berkorban ya demi terlaksananya pembelajaran, terutama penyediaan sarana prasarana tersebut ya. Betul, Pak. Emang Iya, seberapa penting sih Bu itu WiFi Bu? sangat Pak, sangat penting. Sangat ya. Karena memang untuk kegiatan pembelajaran zaman sekarang itu kan kalau kita sudah menggunakan media pembelajaran yang atraktif, kadang kita juga menggunakan media pembelajaran yang digitalisasi. Kadang kita ingin mencari materi itu yang mungkin itu dari PPT atau Canva atau materi-materi yang menyenangkan yang membuat anak sedikitnya belajar tidak bosan hanya dengan itu saja. Selama ini kan kita hanya mengandalkan media yang kita dengan inisiatif para guru-guru paling dengan menempelkan gambar-gambar yang tadinya sebelumnya kita print terlebih dahulu. Namun di sini kita berupaya nih gimana caranya supaya itu tidak lagi seperti itu. Makanya di sini kami berusaha dengan bersuadaya mengadakan WiFi itu tadi. PT-PT itu ya. Iya, karena memang Iya, sangat betul, penting. betul. Zaman sekarang Iya. sangat penting untuk internet tadi. Betul, sungguh mulia Bu. Rencana Ibu sungguh mulia ya. Segera mungkin dilaksanakan. Kira-kira masih ada lagi nggak Bu? Kiranya yang Ibu mau sampaikan, utarakan. Iya, mungkin di sini saya berharapnya sih kami bisa melakukan itu semua dulu ya Pak ya. Iya, Bisa melakukan betul. itu semua dan kami juga bisa konsisten sehingga apa yang kami cita-citakan itu semua dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah Amin. itu alhamdulillahnya dengan saya bercerita dengan Pak Denny, solusinya sudah tertemukan. Terima kasih Pak Denny. Ya, tinggal dilanjutkan Bu. Iya Pak. Dilanjutkan karena kalau misalkan kita harus menunggu dari bantuan atau apapun tanpa ada reaksi dari kita, itu mustahil ya. Iya, betul sekali Pak Denny. Jadi demi kemajuan kita pun harus terus bergerak. Betul, semangat Ibu. Ya, terima kasih Pak Denny. Oke. Masih ada nggak ada lagi ya? Insya Allah tadi sudah tercover semua. Ya. Oke, kita disuruh isi. Ya. Refleksi format yang kemarin. Apa nih Bu? Umpan balik dari Kuci. Dari Kuci. Dari Kuci tadi sudah terarah ya Pak ya. Bagaimana perasaan ya tadi ya? Ya. Saya buka Word-nya dulu, belum kebuka. Nanti kalau Bapak Besian menggambar ya saya masukkan ke gambar ini maksudnya ke grup seni rupa itu. Ini anak usia kelas SD kelas 4 ya? Ya. Bagaimana apa yang sudah berjalan dengan baik sebagai coach tadi ya? Waktu pelaksanaan ya, saya dulu apa Pak Denny dulu? Sama-sama aja. Ya, oke. Kegiatan coach berjalan dengan baik. Iya. Ya, itu. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan berbobot ya, Pak ya. Kayak tadi sudah Iya, betul. Sudah masuk. Itu pertanyaannya sudah ada pertanyaan berbobot. Nah, di sini alurnya juga sudah ada alur Tirta.
Tadi ada tujuan, identifikasi, Iya, sudah tercover semua. sudah ada sampai ke tanggung jawab ya. Itu sudah ada. Nah, di sini juga sudah terjalin kemitraan dan keterbukaan ya antara coach dan juga coachee. Iya. Dari Ibu aja dulu, nanti gimana ini? Langsung diisi aja kan? Ya, boleh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Baik. Secara percakapan itu sendiri di sini sudah berjalan dengan baik, sudah tercover, ya. Coaching memberikan alur pertanyaan dengan pendekatan Tirta, dimulai dengan tujuan kan tadi ada, identifikasi masalahnya ada, rencana aksinya juga sudah, bahkan sampai ke tanggung jawabnya tadi sudah ada. Betul. Selain itu sendiri terjalin kemitraan dan keterbukaan antara coach dan coachee, karena tadi kan sempat ya ada ya Pak ya. Iya, betul. Apa yang masih perlu diperbaiki? Di sini sudah ada sedikitnya pertanyaan berbobot, namun mungkin masih lebih kita harus lebih terarah lagi gitu loh. Pertanyaan berbobot tersebut biar makin dalam gitu loh pertanyaannya, biar makin sesuai ya. Pertanyaan berbobot sudah ada. Ya, sudah. Nah, mungkin di sini lingkungan aja Pak yang sedikit mengganggu konsentrasi ya, karena lumayan bising. Iya. Iya, boleh, itu boleh, aja. Ayo Ibu aja dulu tulis ya. Iya, boleh. Ini sambil ditulis kok. Betul. Selanjutnya, apa yang Bapak atau Ibu lakukan tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tentunya fokus ya. Iya, fokus, betul. Fokus mendengarkan percakapan dengan coachee kan. Ya, terus kita lebih mempertajam tadi ya ke kesimpulannya ya. Betul. Kita tarik benang merahnya tadi ya, apa yang akan kita solusi lah, lebih ke solusi ya, solusi kesimpulan dari permasalahan kita, dan kita sudah menarik kesimpulannya tadi. Iya Pak. Terus apalagi nih? Apa yang akan Bapak untuk memperbaiki? Tentunya harus banyak berlatih. Iya, yang kan? Pasti berlatih, dan juga kita nggak bosan untuk terus berliterasi juga tetap. Betul, setuju. Itu untuk coaching. Refleksi dirinya. Pertanyaan balik dari coaching. Baliknya. Dari coaching nih. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Alhamdulillah Bu, sudah ada peningkatan dari pelatihan dari Rukol kemarin ya. Ya, jauh. Ya, sudah ada gitu ya. Kayaknya udah ini, saya tidak melakukan kesalahan di sini ya Pak ya? Nggak ada. Menurut ini ya, nggak ada. Iya, nggak apa-apa Pak, kan di sini malah dengan begitu jadi saya makin tahu nih kekurangan saya di mana. Jadi saya kan bisa berusaha untuk terus Kemarin Ibu ada menyampaikan pengalaman pribadi ya. Ya, itu mungkin saya terjebak antara coaching dengan sharing. Jadi betul. Itu. Jadi kejebaknya di situ. Jadi saya lupa, oh ini lagi coaching ternyata gitu tuh. Jadi itu yang buat saya, oh astaga itu. Saya astagfirullah, benar itu kesalahan saya lupa antara coaching dan juga sharing gitu. Jadi memasukkan sharing ke coaching gitu. Sudah itu. Itu ada lagi Pak? Kayaknya sudah nggak ada. Sudah. Ya. Tapi nggak tahu dari Ibu. Udah sih, udah. Jadi, gimana? Udah sesuai juga di sini. Ya pasti merasa dapat berkolaborasi dengan baik ya di sini. Itu tuh jadi udah tidak ada apa di sini? Kuci. Dapat berkolaborasi ya. Dalam menyelesaikan permasalahan tadi. Dalam mencari ya? Iya, dalam mencari solusi. Oke, pertanyaan untuk Kuci, apa yang Anda rasakan? Tentunya senang, kemudian bisa lega gitu ya?
Iya, merasa Dan nyaman dan lega ya. Merasa nyaman dan lega. Iya, karena permasalahan dapat terselesaikan dengan Dan bisa dengan mencari solusi. dapat terselesaikan dengan solusi terbaik ya. Solusi terbaik, dan kita kan di sini berbagi informasi. Ya. Sini, gimana kameranya matiin? Matiin aja, kan udah ya rekamannya ya.